Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih Engkau selalu ada buat kami, dan biarkan firman-Mu itu boleh berbicara buat kami, membangun kehidupan kami, mengarahkan kami, sehingga pikiran dan perasaan kami boleh berpusat kepada Yesus saja. Berbicaralah Tuhan, kami percaya Engkau punya pesan khusus buat kami yang ada di ruangan Zoom malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara semuanya ya. Khususnya ibu-ibu yang ada di Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Elia Sutopo, melayani dengan gereja Alpha Omega dan juga dengan Sound of Praise. Kalau mungkin Anda sering nyanyiin lagu-lagu pujian ya. Nah, malam hari ini saya ingin langsung ajak kita masuk dalam pembahasan kita. Saya memberi judul mengikis egoisme. Kenapa saya beri judul ini? Karena kita semua punya yang namanya egoisme. Anda yang di Jakarta, Anda yang di Surabaya, Anda yang di Bali, Anda yang di Semarang, kita semua punya ego. Saya harus jujur, saya juga punya ego, ya. Anda juga punya egoisme, kita semua. Nah, kerugiannya dengan ego yang tidak terkikis, itu ada kerugiannya Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Kerugiannya adalah, coba kita bayangkan ya, menikah dengan orang yang egois gitu kan. Rumah tangga pecah karena apa? Karena egoisme. Partner kerja berpisah, pecah kongsi gitu namanya kan. Karena apa? Egoisme. In relationship dengan orang yang egois, aduh susahnya setengah mati. Egoisme ini kerugiannya ya, bikin kita dibahas orang. Egoisme bikin kita enggak suka orang, dan kita juga tidak disukai oleh orang lain. Nah, kata-kata yang negatif seperti tersinggung, divorce, broken, ya, tersakiti, kecewa, perpecahan dan yang lain sebagainya, yang negatif itu rata-rata datang karena apa? Egoisme yang berlebihan. Nah, hari ini apa yang Alkitab bisa bantu kita, khususnya menghadapi egoisme di dalam diri kita semua? Saya yakin saya ada ego yang perlu dikikis lagi oleh Tuhan di momen ini. Saya yakin Anda juga punya ego yang perlu Tuhan kikis juga malam hari ini. Saya lihat sebagian Anda mungkin duduk dengan pasangan Anda. Kita semua punya egoisme yang kita perlu bicara sama Tuhan. Tuhan, tolong bantu saya mengikis ego dalam diri saya ini. Nah, apa yang akan kita lihat, apa yang Alkitab ajarkan sama kita? Kita lihat bersama dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Malam hari ini kita akan lihat Filipi pasal yang kedua ini ayat demi ayat. Karena dari situ kita akan belajar dan kita akan nemuin bagaimana Tuhan bisa mengikis ego di dalam diri kita. Filipi pasal yang kedua. Kita mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di bagian yang A ini saya sebut ego manusia. Ya, ayat yang pertama bunyinya gini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa. Wah, waktu saya baca ini saya merenungkan juga gitu nih. Sehati sepikir tuh nggak mudah banget nih. Kalau egonya tinggi, sehati sepikir susah ini. Suami istri yang udah menikah 30 tahun kadang bisa lihat satu dengan yang lainnya dan bisa marah dan bilang,
Gua nggak paham pikiran lu gitu. Aku nggak ngerti pikiran kamu, kok bisa mikir seperti gitu gitu. Nah, dalam satu kasih, dalam satu jiwa ini juga nggak gampang. Nah, ayat yang ketiga, di sini nih Paulus keluar ini loh alasan pemicu, yaitu ego kita. Ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Coba perhatikan itu, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nah, termasuk di tengah-tengah kita orang yang Kristen sekalipun, ego kita itu bisa cari kepentingan kita sendiri. Ego kita akan berteriak gini, aku dapat apa gitu. Aku dapat pengakuan apa, aku dapat perhatian khusus apa. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang ketiga, yang satu mengutamakan yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Wow, waktu kita baca ini jujur aja ya, itu nggak gampang sekali. Karena mau kita kalau bisa saya yang diutamain. Mau kita pendapat kita yang diutamakan. Kenapa orang tersinggung? Karena pendapatnya nggak diutamain. Kenapa orang tersinggung? Karena kehadirannya tidak diutamakan. Kenapa orang marah? Orang kecewa? Karena apa yang dia mau tidak diutamakan. Nah, ayat ini ngajak kita melihat ini loh ego manusia. Ini Paulus mengajak kita melihat ini ego kita manusia. Nah, kita perlu tahu waktu Paulus nulis ini, dia menulis kepada siapa? Orang Kristen yang ada di Filipi. Berarti gini, kita bisa ke gereja dan kita tetap perlu Tuhan untuk mengikis ego kita. Nah, Paulus dia menulis ini Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu dia kondisinya lagi di dalam penjara. Di dalam penjara sampai dia mendengar isu-isu yang terjadi di tengah-tengah jemaat Filipi. Dia dengar orang saling berantem, saling membeda-bedakan golongan, ada persaingan, ada perpecahan. Sampai akhirnya Paulus dia menulis Filipi ini termasuk nasihatnya di Filipi pasal yang kedua. Nah, sebagian kita akan berkata gini, iya zaman 2020, 2022 ini apalagi orang makin ego gitu. Jangankan zaman sekarang, di abad pertama waktu Paulus menulis kepada orang Filipi, egoisme manusia itu udah ada di sana. Dan kalau tidak dikikis itu merusak. Bahkan kalau kita lihat di alam sebelumnya nih Bapak Ibu Saudara sekalian, di alam sebelumnya ya, kalau Anda pernah dengar yang namanya Lucifer, saya yakin kita semua pernah dengar nama Lucifer, malaikat yang dibuang oleh Tuhan. Kenapa? Dia kan penyanyi, dia pemuji di sorga, tapi dia apa? Cari kepentingan dan puji-pujian untuk dirinya sendiri, ego. Makanya dia dibuang Lucifer itu. Nah, ketika Paulus udah menyingkapkan ini loh ego kita, kita mau diutamain. Kalau kita nggak diutamain kita marah, kita kecewa, kita gondok, kita tersinggung dan lain sebagainya. Ya cari kepentingan kita. Solusinya apa nih? Bagian yang B adalah gini, solusi untuk ego kita. Baik ego saya maupun ego Anda semua. Nah, solusinya apa nih? Bagi ego kita, kita lihat sama-sama, yaitu ada di ayat yang kelima. Kita lihat ya, ini penting kita melihat ayat selanjutnya karena apa? Ini yang memampukan kita biar ego kita teredam, terkikis, terkontrol, bahkan keinginan itu berubah dari dalam keluar. Nah, Paulus dia menulis kepada orang-orang Filipi dan kita semua ayat yang kelima. Ini yang dia sampaikan nih di ayat yang kelima ya. Kita baca ya, siap-siap ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Coba Anda pikirin. Kita hidup bersama di mana? Di rumah, di pernikahan, di keluarga, di gereja, di pelayanan, di marketplace, dimanapun. Nah, ini nasihat Paulus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kata menaruh ini akan kita tekankan sedikit. Dia bilang apa? Dalam hidupmu bersama menaruh, menggunakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Menaruh itu artinya apa? Berpikir seperti Kristus.
Menaruh itu artinya apa? Kita mengizinkan pikiran yang terdapat dalam Kristus itu yang mengendalikan pikiran kita. Menaruh itu artinya kita mengizinkan perasaan yang terdapat dalam Kristus itu yang mengendalikan perasaan kita. Saya kasih ilustrasi ya, yang menggunakan timbangan berat badan ada nggak ya? Mungkin pagi ini tadi sebagian Anda baru berdiri di atas timbangan berat badan. Nah, berat badan Bapak Ibu Saudara sekalian, timbangan ini yang sudah lama, kadang ini kan timbangan bisa menyinggung yang punya gitu kan. Sudah diet susah-susah, gitu habis olahraga di tempat gym dia timbang badan keluarnya berapa? 41 gitu. Wah, sudah happy ini turun 5 kilo gitu kan. Sampai di rumah kena timbangan salah, keluarnya 47, tersinggung yang punya. Wah, ini gimana, saya sudah diet susah-susah, nahan makan, olahraga, berkeringat. Ternyata timbangannya salah. Timbangan perlu diapain? Timbangan perlu dikalibrasi. Kalibrasi tujuannya apa? Biar timbangan itu tepat persisi lagi. Bagi yang suka jam nih, yang pakai jam. Jam tangan yang udah digunakan sekian lama itu perlu dikalibrasi ulang. Supaya apa? Supaya detiknya nggak melambat. Supaya semuanya itu tepat presisi. Demikian juga dengan kompas. Kompas setelah sekian lama perlu dikalibrasi lagi. Biar apa? Arah utara, selatan, timur, baratnya itu semua pas. Demikian juga dengan hati kita. Waktu kita mau mengikis ego kita, Paulus dia kasih nasihat, biar hati dan pikiran kita diselaraskan, dikalibrasikan pada apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, sebagian kita tanya, gimana sih pikiran dan perasaan Kristus yang dimaksud Paulus di Filipi ini? Kita lihat ayat selanjutnya nih ya, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Walaupun dalam rupa Allah, perhatikan ini, dalam rupa Allah, berarti dia itu apa? Dia itu Tuhan. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam rupa Allah, dialah Tuhan, setara artinya apa? Sederajat. Kalau kita orang Kristen, kita percaya Allah Bapa, Anak, Roh Kudus itu sama. Benar Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, perhatikan gini. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia adalah Allah, tidak menganggap derajatnya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau dia setara, dia sederajat, artinya Tuhan kita ini kan tinggi banget, mulia banget, luar biasa banget, hebat banget. Kita aja ya kalau ngebandingin diri kita, apalagi gara-gara ego dan gengsi, aduh, maunya dibandingin dengan orang yang hebat, benar nggak? Kalau derajat kita tinggi, kita dibandingkan dengan orang yang rendah, kita tersinggung, egonya marah. Kalau kita merasa derajat saya ini ya, level saya ini di posisi ini gitu, dibandingkan dengan orang derajat rendah, ego kita tersinggung, sakit hati. Nah, tapi bayangin nih Tuhan ya, dia itu Tuhan, sederajat artinya dia setara dengan Tuhan. Ayat yang ke-7 coba kita lihat. Apa yang Tuhan ini lakuin buat kita? Siap-siap ya, ayat yang ke-7 ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wow. Coba Anda bayangin, dia itu Tuhan di atas sini, dia Tuhan, dia kosongin dirinya sendiri, dalam arti apa? Itu inisiatif Tuhan ya. Setelah dia kosongin dirinya, dia ambil rupa apa? Rupa hamba, turun lagi. Setelah jadi rupa hamba, samanya seperti siapa? Sama seperti kita manusia. Saya baca ayat ini gini ya, saya mikir Tuhan, kenapa sih kok Tuhan gak ambil rupa seperti dewa atau dewi siapa yang terkenal gitu deh. Mungkin dewa perang yang terkenal, atau dewa api yang hebat, atau dewa berkat yang apa gitu, supaya kan wah orang itu mencari-cari gitu. Kok ini malah yang diambil rupa hamba samanya dengan manusia. Ini kan gak masuk akal banget gitu loh. Ngapain Tuhan yang tinggi mau jadi sama dengan kita?
Orang aja gara-gara egonya kepingin disetarakan dengan siapa? Dengan artis gitu kan. Pingin disetarakan dengan siapa? Crazy Rich gitu mungkin kan. Tapi bayangin nih Tuhan nih. Dia itu Tuhan mengosongkan dirinya, ambil rupa hamba bukan dewa dewi, samanya dengan saya manusia ini. Coba Anda pikirin siapa yang punya binatang kesayangan nih? Sebagian Anda punya binatang kesayangan ya. Saya tahu mungkin nggak bisa dibahas di chat, tapi bagi yang sayang petnya ya, kan dikasih makan gitu. Saya pernah tanya sama satu orang, kenapa kok petnya dikasih makan? Ya biar nggak mati. Emang kalau mati kenapa? Saya bilang gitu. Ya kan sayang, kita kan sayang sama anjing kita. Wah ini bagus nih, saya tanya. Kamu sayang sama binatang ya, sama anjing kamu ya, tidur di ranjangnya, dicintain gitu. Kalau kamu disuruh jadi seperti anjingmu mau nggak? Oh ya nggak mau dong, dia bilang gitu. Bayangin ya, Tuhan cinta sama kita, Dia mau menjadi sama seperti Anda dan saya. Ini kerendahan hati yang luar biasa. Tapi belum sampai di situ Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan merendahkan dirinya. Kita lihat ayat yang ke-8 nih. Ini pikiran dan perasaan Yesus nih. Coba kita lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Saya ulangi lagi ya. Tadi dia itu Tuhan mengosongkan dirinya, turun lagi seperti hamba, turun lagi dalam kondisi manusia, dan dalam kondisi manusia Paulus menjelaskan apa? Ia telah merendahkan dirinya lagi, taat sampai mati. Wow. Dan bahkan ini, matinya sampai di kayu salib. Kenapa ya? Kok Paulus harus tulis itu kayu salib? Di itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kayu salib itu adalah hukuman terendah bagi kriminal yang terburuk. Anda bisa bayangin. Jadi Tuhan itu sederajat ya dengan Tuhan. Dia adalah Tuhan, mengosongkan dirinya, udah turun, ambil rupa hamba, udah turun, sama dengan kita manusia, turun lagi, udah sama dengan kita manusia, mati lagi. Dan matinya apa? Di kayu salib. Itu kalau orang udah jatuh diinjak-injak. Tapi itulah Tuhan Yesus kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, inilah pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Tuhan kita. Yang Paulus coba, ayo taruh itu di pikiran kita. Berpikir seperti Kristus. Perasaan kita dikendalikan oleh perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Seperti jam tangan diset ulang biar tepat. Seperti timbangan badan diset ulang biar tepat. Seperti kompas diset ulang biar tepat. Orang Kristen hatinya perlu diset ulang. Seperti hati apa? Seperti hati Yesus. Orang Kristen, pikiran kita perlu diset ulang. Seperti apa? Seperti pikiran Yesus. Kita tuh kalau mau setting hati nih Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi zaman ini ya, nggak muda nggak tua. Kalau setting hati, jangan setting hati mencocokkan hati kita dengan sosial media. Karena kita makin lihat itu, ego kita makin gemuk. Ego kita makin gak mau kalah dengan orang lain. Apalagi kalau kita mau setting hati ngebandingin dengan hidup orang lain. Aduh, ego kita makin gemuk. Kesombongan kita makin gemuk. Makanya Paulus bilang apa? Ayo taruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Kalau Kristus sudah merendahkan dirinya, itu yang memampukan kita anak Tuhan bisa rendah hati. Malam hari ini kalau kita bisa rendah hati karena apa? Yesus lebih dulu rendah hati buat kita. Kita bisa rendah hati karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Yesus yang meriset ulang hati kita. Kalau kita lihatnya sosial media terus, ego kita makin gemuk. Habis pulang liburan lihat orang pergi liburan enggak terima kita. Udah beli barang baru lihat orang lain punya lagi enggak terima lagi egonya. Itu ego. Nah makanya Paulus bilang gini, mau ngikis ego.
Taruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Taruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Kalau kita sudah taruh itu maka perhatikan ini Bapak Ibu sekalian, kembali ke ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya, baru bisa terjadi. Karena apa? Kita rendah hati, kita lihat dulu Yesus sudah rendah hati untuk kita. Bahkan saya mau bilang gini ya, perhatikan gini Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau ikut Yesus, kita makin egois. Perhatikan ini. Jangan-jangan kita hanya ikut agama, kita bukan ikut Yesus. Karena kelahiran dan salib Yesus itu mengajarkan kerendahan hati. Saya ulangi lagi. Kalau ikut Yesus kita makin egois. Jangan-jangan kita hanya ikut agama, kita tidak ikut Yesus. Karena kelahiran dan kematian Yesus itu mengajarkan apa? Kerendahan hati. Saat ego kita udah terkikis, maka ayat yang keempat, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain, itu baru bisa terjadi. Jujur aja, kalau orang datang ke gereja, egonya tinggi, kita ke gereja gak mentingin orang lain kok, mentingin dirinya sendiri malah. Saya parkirnya kok gak paling deket sih ya, gitu. Saya ini ya datang gak ada yang nyalamin loh ya, gitu. Saya dapat apa nih gitu. Jadi kadang kita mikirin kepentingan diri kita, padahal itu ke gereja gitu. Mentingin Tuhan enggak, dapat Tuhan dapat apa aja kita enggak mikir, yang penting aku dapat apa, itu ego kita. Nah sehingga aplikasinya apa nih malam hari ini? Bagaimana kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus dalam hidup kita? Bagaimana nih? Simple aja, ada dua hal aplikasi praktis nih, praktis. Yang bisa kita lakuin, yang bisa kita bagikan ke kawan-kawan kita. Yang pertama adalah ini, renungkan. Kalau Anda mau catat, yang pertama adalah renungkan. Renungin apa Elia? Renungin pikiran dan perasaan Kristus. Tuhan kok mau ya jadi sama dengan saya ya gitu. Ngapain sih Tuhan? Tuhan ngosongin dirimu jadi sama dengan aku. Kok nggak ambil rupa dewa dewi yang heboh, tapi ambil rupa hamba, jadi sama dengan manusia, udah jadi manusia mati lagi dan matinya pun di kayu salib. Sebagian kita malah kalau mati itu gengsi banget kan, harus cari peti yang termahal, kuburan yang termewah, ya acaranya, AC-nya, dekorasinya. Ini Yesus matinya dia di saat di atas salib loh. Coba kita renungkan, ini yang bisa kita lakuin supaya pikiran dan perasaan Yesus itu ada di pikiran dan hati kita. Kok mau ya Tuhan? Tuhan dapat apa dengan mengosongkan dirinya dan lahir ke dunia ini untuk saya? Tuhan dapat apa dari kita? Coba Anda pikirin. Selama ini kita kan selalu sama Tuhan kan gitu. Ego kita manusia kan gitu. Aku dapat apa dari Tuhan? Tapi pernah nggak kita bertanya gini, Tuhan dapat apa dari saya? Tuhan mati itu dapat apa sih dari saya? Tuhan lahir di dunia ini dapat apa sih dari seorang Elia ini? Dapat apa? Kadang aja masih dapat marah-marah kita, masih dapat kecewa kita, masih dapat ketidaksetiaan kita. Tapi waktu ego kita mulai dikikis, kita merenungkan, wow, pikiran perasaan Tuhan ini, kadang kita mikir, ya ampun Tuhan, Tuhan ke dunia ini dapat apa sih dari saya? Sehingga dari perenungan itu ngajak kita sadar, iya ya, seringkali saya ini yang terlalu egois. Tuhan kosongin dirinya, gak egois, dan itu mampukan kita juga gak egois. Saya ulangi, kalau kita ikut Yesus bikin kita makin egois. Jangan-jangan kita ikut agama aja, bukan ikut Yesusnya. Karena kelahiran dan salib Yesus itu mengajarkan kerendahan hati. Saya ulangi lagi, kalau kita ikut Yesus kita makin egois. Jangan-jangan kita hanya ikut agama, bukan ikut Yesusnya.
Karena kelahiran dan kematian Yesus itu mengajarkan kerendahan hati. Nih, kita semua kan orang Indonesia ya, kita ada di Asia nih. Di Asia tidak ada dewa-dewi. Ini perhatikan nih. Tidak ada Tuhan ataupun dewa ataupun dewi manapun yang merendahkan dirinya seperti Yesus. Karena konsepnya dewa-dewi adalah kalau mereka superior, mereka itu di atas manusia. Tapi Yesus beda, dia besar, tapi dia juga mau dekat dengan kita. Dia Tuhan yang besar, tapi dia bisa merasakan yang kita rasain. Waktu kita sakit hati dia merasakan karena dia udah pernah mengalaminya. Waktu kita hancur dia sudah merasakannya, dihancurkan. Waktu kita sedih dia bisa merasakan karena dia juga pernah sedih. Yuk kita renungkan pikiran dan perasaan Kristus ini. Coba Anda ambil ya, 1 menit aja malam hari ini sebelum tidur. Renungkan Tuhan. Kenapa Tuhan mau lakuin ini? Kosongin dirimu. Ambil rupa hamba. Jadi sama dengan manusia. Bahkan mati. Dan matinya pun di atas kayu salib. Kalau Tuhan merendahkan diri, kita pun dimampukan untuk merendahkan diri dan mengikis ego kita. Yang kedua nih, yang kedua yang bisa kita lakuin nih. Saya nggak panjang-panjang. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah izinkan. Izinkan. Apa maksudnya Elia izinkan? Tiap hari dalam hidup kita tuh banyak sekali hal-hal yang mengetuk pikiran dan perasaan kita. Dan setiap hari ada banyak hal yang kita izinkan masuk. Contoh pagi-pagi ya, Anda pegang handphone Anda gitu. Sosial media, berita di WhatsApp, itu ketuk loh pikiran dan perasaan kita. Kita izinkan tuh masuk tuh. Kadang tengah malam bangun gak bisa tidur lihat handphone. Apa yang Anda lihat, itu Anda izinkan masuk kan? Sebagian orang, sosial media kita izinkan mengetuk hati dan pikiran kita izinkan masuk. Sebagian orang mereka izinkan lifestyle, itu ketuk pikiran dan perasaan mereka, dan itu masuk. Tapi malam hari ini, yang saya ingin ajak kita lakukan adalah izinkan Tuhan taruh pikiran dan perasaan Kristus yang merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, itu ada di pikiran dan perasaan kita malam ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, siap-siap ya, ini saya kasih contoh nih. Bagaimana kita orang Kristen bisa terhilang. Dalam Lukas pasal 15 ya ada 3 ilustrasi keterhilangan. Yang pertama domba hilang, yang kedua koin hilang, dan yang ketiga adalah anak terhilang. Nah kalau kita pikirin nih ya, koin hilang nih yang kedua. Koin hilangnya di mana? Koinnya bukan hilang di lapangan loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Koinnya hilang di mana? Koinnya hilang di rumah. Apa tuh hikmahnya buat kita nih hari ini? Nih ya, siap-siap ya. Ini akan ngejutin kita sebagian. Kita itu diselamatkan di rumah Tuhan, di gereja, komunitas, persekutuan gitu kan. Tapi mohon maaf ya, kita juga bisa terhilang di rumah Tuhan. Kok bisa Elia? Coba lihat aja orang Filipi itu. Diselamatin kan di komunitas kan? Tapi waktu mereka udah diselamatin, mereka terhilang dalam egoisme mereka. Makanya Paulus bilang apa nih? Itu kan ada perpecahan, ada persaingan, ada kelompok-kelompok di Filipi, ada ketersinggungan dan lain sebagainya. Sampai Paulus harus address orang-orang ini sehati, sepikir, satu jiwa, satu roh. Itu terjadinya di komunitas orang percaya tuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah makanya gini, hati-hati. Kita diselamatkan dalam komunitas ya, lewat komunitas rohani di rumah Tuhan, hati-hati. Kita juga bisa apa? Terhilang di rumah Tuhan. Karena apa? Egoisme kita. Tahu nggak ego kita akan teriak apa waktu kita ke gereja atau komunitas persekutuan? Aku dapat apa? Aku duduk sebelahnya siapa? Aku nggak suka loh ya duduk sebelahnya orang kayak gitu ya. Aku nggak mau ribet loh ya buat Tuhan ya.
ya Yesus lah, tapi aku nggak mau repot buat Tuhan gitu. Kalau Yesus mau repot buat dirinya sendiri, turun dari surga ke dunia, terserah dia, kan tuh mau-maunya dia. Tapi kalau aku ya sama Tuhan, aku nggak mau repot. Itu yang teriak siapa itu? Itu ego kita. Kita diselamatin mau, bener nggak? Tapi repot buat Tuhan nggak pernah mau. Itu ego kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah makanya gini, ini yang kita juga perlu berubah pikiran kita. Berkat Tuhan, kalau hanya soal duit, ego kita jadi gemuk. Saya lihat orang doa kalau paling sungguh-sungguh waktu doa berkat biasanya. Ya, berkat Tuhan itu kalau hanya duit ya, perhatikan gini. Itu bikin ego kita jadi gemuk. Aku diberkati, percepatan Tuhan, pembalikan Tuhan dan lain sebagainya. Itu semua benar Tuhan bisa lakukan. Tapi Tuhan lakuin itu bukan supaya ego kita makin gemuk ya. Supaya kita makin mengenal Dia dan makin serupa dengan gambarnya. Yang percaya katakan amin. Bukan membuat ego kita makin gemuk, bukan. Nah ini yang terakhir. Di Alkitab itu ya ada 3 pertobatan yang perlu kita alamin. Yang pertama adalah apa? Orang hilang diselamatin. Ini benar nih. Ini anugerah. Tapi jangan cuma hilang selamat. Yang berikutnya adalah jadi pelaku firman. Benar gak sih? Kalau cuma hilang selamat aja dia nggak mau ngapa-ngapain, itu belum bertobat. Nah yang kedua pertobatan yang Tuhan mau apa? Jadi pelaku firman. Bahkan yang ketiga apa? Yang perlu terjadi dalam hidup orang Kristen adalah apa? Jadi murid Tuhan yang memuridkan orang lain. Ini yang perlu terjadi nih. Kadang banyak orang gini, yang penting kan gua selamat. Itu baru pertobatan level awal. Ayo jadi murid Kristus yang memuridkan orang lain. Bergerak terus, itu progresif, pertobatan yang progresif yang Tuhan mau. Nah makanya banyak orang Kristen selamat di gereja, hilang juga di gereja karena apa? Egoismenya. Hari ini saya cuma ingin tutup dengan satu cerita. Ada satu orang, dia diundang ke sebuah penghargaan. Waktu semua orang berdiri tepuk tangan, standing ovation buat orang ini. Orang ini bingung kenapa semua orang berdiri ya. Singkat cerita, ternyata orang ini 50 tahun lebih menyembunyikan sebuah rahasia. 50 tahun berikutnya rahasianya baru terbongkar. Ternyata di tahun 1938 orang yang bernama Nicholas Winton ini, dia dengan tangannya menyelamatkan 669 anak-anak Yahudi yang harusnya dibantai di Ceko waktu Holocaust Yudaisme itu ya, harusnya dibantai di Ceko, tapi sama dia 669 anak ini diselamatin, dibawa pergi ke Inggris untuk diadopsi keluarga baru. 50 tahun berikutnya istrinya menemukan buku dia. Waktu dibuka ternyata ada 669 nama dengan 669 foto dari anak-anak yang diselamatkan ini. Istrinya bawa buku ini ke TV show. Kemudian TV show ini berpikir ini hal yang luar biasa, ini harus dirayakan. Akhirnya apa? TV show bikin acara menghargai Nicholas Winton sebagai salah satu pahlawan dunia yang meninggalkan egonya, meresikokan dirinya, menyelamatkan kehidupan anak-anak yang harusnya dibantai. Dan malam hari itu, semua yang hadir ternyata adalah 669 orang yang pernah diselamatkan oleh Nicholas beserta dengan pasangan-pasangannya. Dan malam hari itu mereka berdiri kasih tepuk tangan buat Nicholas, menghargai apa yang Nicholas udah lakuin. Dari cerita ini kita belajar, Yesus juga dengan tangannya terpaku di atas kayu salib. Dia bukan cuma selamatin 669 orang, tapi dia selamatkan seluruh dunia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang Yesus lakukan. Dan dia lakuin dengan apa? Mengosongkan dirinya, ambil rupa hamba, jadi sama dengan manusia. Dalam wujud manusia dia mati
matinya pun di kayu salib. Untuk apa? Ngajar kita semua kerendahan hati. Kalau ikut Yesus bikin kita makin egois, jangan-jangan kita hanya ikut agama, bukan ikut Yesus. Karena kelahiran dan kematian Yesus itu mengajarkan kerendahan hati. Saya berdoa dimanapun kita berada, baik di rumah, di pekerjaan, di pelayanan, di komunitas kita, Tuhan bantu kita mengikis ego kita semua malam hari ini. Sehingga kita bisa diubahkan semakin serupa dengan gambar dan rupa Tuhan. Waktu Tuhan berkati kita, sekali lagi berkat bukan cuma duit ya, itu merubah kita semakin serupa gambarnya. Waktu kita melewatin tantangan dan pergumulan, itu juga membuat kita semakin serupa dengan gambarnya. Ya, izinkan saya berdoa dengan kita semua malam hari ini. Sebelum kita berdoa, ada satu lagu yang saya mau ajak kita nyanyiin untuk menutup pembahasan kita pada malam hari ini. Lagu ini judulnya Kau Gendongku. Saya tulis dengan Sound of Praise dari Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, aku gendong kamu. Sampai putih rambutmu, aku tetap Tuhan yang gendong kamu. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Yang percaya digendong Tuhan, kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Sekali lagi, kau gendongku. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Tuhan, kami serahkan hidup kami sama Tuhan. Kami serahkan hati kami sama Tuhan. Biar Engkau yang gendong hati kami, sempurnakan hati kami. Biar Engkau yang kikis ego kami Tuhan.
Kalau kami seorang istri-istri yang ego kami terus dikikis Tuhan. Kalau kami seorang suami yang ego kami terus dikikis oleh Tuhan. Siapapun kami Tuhan, biar melalui hidup kami, dunia boleh melihat Yesus yang ada di dalam kami. Jangan buat kami ikut Yesus makin egois. Karena artinya kami hanya ikut agama, bukan ikut Yesus. Karena kelahiran dan kematian Yesus itu mengajarkan kami kerendahan hati. Kami tahu ini gak mudah Tuhan, tapi bersama Yesus semuanya mungkin. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Termasuk hidup kami menjadi semakin serupa gambar-Mu. Di atas gunung ingatkan kami dalam suka. Kami terus diubah semakin sama seperti Yesus. Di bawah lembah lewat duka, kami terus diubahkan semakin sama seperti Yesus. Ada satu kutipan yang saya mau tinggalkan. Bunda Teresa dia bilang, saat kita rendah hati, pujian tidak dapat menyentuh kita. Cacian juga tidak dapat menyentuh kita. Hanya Yesus dan Roh Kudusnya yang menyentuh hidup kita. Seringkali kadang puji-pujian bisa bikin kita besar kepala, lupa diri. Kadang hinaan bisa bikin kita sakit hati. Tapi saat kita rendah hati seperti Yesus, pujian tidak dapat menyentuh kita, hinaan tidak dapat menyentuh kita. Hanya Yesus dan Roh Kudusnya yang menguasai kita. Kami persembahkan seluruh umat-Mu Tuhan malam hari ini yang ada di Zoom ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang kikis ego kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.